Al-Fatih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, maksud Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kita banyak nikmat, dan alhamdulillah salat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi keciptaan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat Al-Fatih TV, alhamdulillah hari ini kita sangat-sangat bersyukur dan bergembira karena kita kedatangan tamu spesial. Masya Allah. Iya. Beliau adalah seorang profesional muda yang dulunya bergerak di lembaga keuangan, dan juga beliau berada di tempat yang plat merah ya Pak ya, kalau gitu ya. Alhamdulillah. Oh ya, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya dan notifikasi, like dan share untuk mendapatkan informasi inspirasi hijrah dari channel ini. Baik, Pak, langsung saja kami perkenalkan yang terhormat Bapak Taufik. Taufik ya. Iya. Boleh dijelaskan dulu Pak nama lengkap dan juga keluarga mungkin dan segala macamnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rizal, sering dipanggil Taufik. Teman-teman juga di sebelumnya kadang manggil Rizal. Iya. Saat ini alhamdulillah sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 orang anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat semua Pak. Alhamdulillah sehat. Iya, harus sehat Pak. Iya, di masa pandemi ini Bang harus. Betul. Iya, kita sama-sama mendoakan ya Pak ya, karena kan pandemi ini masih tetap berjalan di luar. Iya, kita minta pertolongan Allah saja, dan kami mendoakan keluarga Bapak selalu dalam lindungan Allah. Iya. Baik, inspirasi hijrah. Hari ini kita akan mungkin membahas Pak. Iya, yang kami tahu Bapak ini dulu berada di tempat yang nyaman, ya, berada di ruang yang ibarat orang sampaikan itu bahwa tempat yang udah ada semuanya gitu ya. Iya. Bolehkah bisa di-share ke teman-teman Al-Fatih TV, khususnya channel Inspirasi Hijrah, tentang karir Bapak dulu bekerja di mana saja? Ya, dulu sebelum saat ini ya. Iya. Kami diterima untuk bekerja dan berkarir di salah satu perbankan milik negara, BUMN. Ketika itu sekitar akhir 2010, pertengahan 2010 kami selesaikan studi sarjana. Alhamdulillah. Tidak lama kemudian, kurang lebih 2 bulan, ada rekrutmen ketika itu. Iya. Kami coba daftar. Iya, itu tahun berapa Pak? 2010 ya? 2010 Agustus, saya ingat saya. Sekitar Agustus. Jadi kami ada beberapa orang teman seangkatan ikut rekrutmen tersebut. Dan sambil berjalan prosesnya kurang lebih 2 bulan keterima waktu itu. Alhamdulillah, ya, keterima waktu itu, dan ya memang sebelumnya waktu masih kuliah memang ada angan-angan untuk kerja di tempat seperti ini. Iya, tempatnya kan wah gitu ya Pak ya. Pakaian rapi, berdasi. Necis ya Pak ya? Ya, necis seperti itu. Lah. Iya, harum, wangi gitu kan. Rapi, pokoknya semua lah. Semua, betul. Oke. Itu 2010. Apa sebelumnya belum ada pekerjaan sambil kuliah kah, atau memang setelah kuliah langsung kerja gitu? Jadi selama kuliah memang tidak terpikir untuk istilahnya orang nyambi, enggak. Jadi kita fokus untuk belajar saja. Fokus waktu itu kami kuliah dan sambil ikut beberapa organisasi kemahasiswaan. Siap. Jadi belum terpikir untuk cari biaya tambahan, biaya kuliah. Waktu itu memang murni selain dari orang tua, ada juga beberapa beasiswa yang kami urus, dan alhamdulillah bisa mencukupi untuk biaya kuliah dan hidup di Makassar, sehingga tidak terlalu terpikir untuk nyambi waktu itu. Itu di universitas mana Pak? Kami lulus kuliah di Universitas Hasanuddin. Iya, jurusannya. Waktu itu kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Mantap. Ilmu Pemerintahan. Berarti ada
Ada bakat jadi politisi juga mungkin Pak. Ya, anak sospol kan larinya ke situ. Kesana ya. Iya, Politik dan pemerintahan. Masya Allah, oke mantap. Berarti setelah kuliah langsung berkarir sebagai seorang profesional muda gitu ya. Nah, kalau boleh tahu jabatan Bapak di lembaga itu sebagai posisinya sebagai apa? Kalau kami, kalau di perbankan itu rekrutmennya ada 2 jalur. Oke. Ada jalur istilahnya langsung pegawai pimpinan. Oke. Ada yang dimulai dari staf. Dari staf dari bawah ya? Iya. Oke. Waktu itu kami memang sempat daftar untuk jalur pegawai pimpinan. Oke. Nah, istilahnya kalau mungkin di angkatan langsung masuk akpolnya. Iya, istilahnya. Iya. Iya. Berarti ada pembinaannya ya. Kami ikut. Nah, kami ikut rekrutmen itu, namun tidak lulus ketika waktu itu. Sehingga dari pihak human capitalnya waktu itu melihat kami beberapa ditawarkanlah mau tidak melalui jalur pelaksana. Dijelaskanlah bahwa kalau kita mengikuti jalur ini nantinya bisa juga ke arah sana. Oh, ada peluang lagi. Ada peluang. Dan ya kami ikut. Tes. Kurang lebih 2 bulan diterima jadi pegawai pelaksana. Jadi kami dari bawah, dari frontliner. Oh begitu ya. Berarti benar-benar yang langsung menjemput para nasabah gitu yang datang. Jadi posisi pertama waktu itu saya sebagai teller. Oh Masya Allah, itu 2000 berapa Pak? 2010. 2010, oke. Teller. Masih di cabang mungkin? Di cabang. Waktu itu penempatannya. Cabang utama ya? Cabang utama juga tidak. Jadi kami di cabang kelas 2 waktu itu. Oke. Mulai dari teller dulu. Dari teller, kemudian kurang lebih setahun 2 bulan. Mungkin atasan lihat potensi, kami dirotasi ke customer service. Nah ini tantangannya lebih ini lagi karena harus memaintain nasabah secara tertib dan secara konsisten. Iya, berarti handling complaint dan segala macam itu harus dipersiapkan. Ya? Terus product knowledge dan itu harus memang perfect ya. Masya Allah. Jadi memang dilatih. Itu kalau dari teller terus jadi CS setahun mungkin Pak ya? Kalau di tempat kami itu kompetisinya bersifat terbuka dan sehat. Jadi ketika tidak mesti ada berapa lama kamu di teller lalu bisa ke tempat yang satunya. Selama kita ada potensi di situ dan pimpinan melihat bisa saja tidak sampai setahun kita dipromosikan istilahnya. Ya, dan ketika itu memang motivasi kami beberapa orang itu memang tinggi-tingginya. Jadi kami waktu itu diterima sebagai pegawai kontrak setahun. Iya kah? Kalau misalnya bagus penilaian itu setahun ke depannya langsung pegawai tetap. Siap. Dan ketika itu kami cuma kurang lebih 10 bulan saja. Masya Allah. Langsung mantap. Langsung diangkat pegawai tetap. Berarti memang kinerja Bapak dinilai oleh pimpinan itu baik. Ya, dan juga cara service excellent-nya mungkin mantap mungkin Pak ya. Mungkin. Oke. Nah, dari CS ke teller terus dipromosikan menjadi kurang lebih kami di istilahnya pegawai pelaksana. Jadi CS, teller itu kan semua pelaksana. Levelnya pelaksana dan officer pimpinan. Nah, kurang lebih 4 tahun kami berkecimpung, dibukalah pendaftaran untuk menjadi pegawai pimpinan. Seperti itu. Jadi kami ikut tes dan tesnya itu bisa berulang-ulang. Kalau gagal ya ikut lagi tahun depan. Dan kami sekali tes langsung diterima waktu itu. Lulus waktu itu. Smart Bapak ya. Cerdas. Alhamdulillah. Lulus ketika itu 2000, saya ingat itu 2014-an lah. 2014-an kami dapat rekomendasi untuk ikut. Jadi kurang lebih 4 tahun yang harusnya 5 tahun aturannya. Harusnya 5 tahun. Harusnya 5 tahun. Jadi 4 tahun karena mungkin kebutuhan perusahaan dan potensi kami diikutkan dan lulus. Nah, di akhir 2014 ada pengumuman lulus. Di awal 2015 kami pendidikan 3 bulan. Di Makassar. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Langsung dibawa ke sana untuk pelatihan. Pelatihan kurang lebih 3 bulan atau efektifnya 55 hari kerja. Nah, setelah itu langsung on the OJT ke Makassar apa? OJT-nya waktu itu kurang lebih
2 minggu saja sebagai di Depok waktu itu. Oke. Jadi sempat merasakan hiruk pikuk ibu kota di Depok, Jakarta Depok. Oke. Nah setelah itu baru penempatan. Nggak langsung ke home base? Saya penempatannya bukan di home base. Oh, bawanya kemana dulu? Langsung ke Manado. Oh, Insya Allah jauh. Ya, nggak apa-apa. Di sana kan juga ini. Tapi kan waktu itu mungkin belum nikah ya, Pak ya? Sudah nikah. Oh, udah nikah. Jadi anak-anak dan istri diboyong ke sana. Kebetulan istri kan kerja juga. Oke. Abdi negara, jadi ya harus standby di Makassar. Oh, long distance, Pak. Iya. Terus anak-anak di sini, Bapak di sini. sana. Iya. Oke, mantap. Berarti setelah sekolah sebagai pejabat, yang terakhir Bapak dipilih sebagai apa tuh? Jabatan ininya. Nah, jadi ketika setelah pendidikan, ada namanya job grade kalau nggak salah waktu itu. Job grade kami langsung dapat asisten manajer. Asisten manajer, oke. Asisten manajer dan penempatan di Manado itu posisinya sebagai customer service officer. Oh, berarti ada customer service tapi ada officernya. Ada customer service administratif. Siap. Yang kami alami sebelumnya, yang kami jalani sebelumnya. Nah, ketika itu kami ditempatkan sebagai customer service officer. Oke. Berarti setingkat lebih di atas mungkin. Iya. Oke. Seperti itu. Setelah itu naik. Setelah itu, nah di situ sudah mulai sudah mulai dinamis. Ya karena udah officer ya. Iya, officer. Perusahaan juga dinamis, menyesuaikan karena tempat kami memang dari 4 bank BUMN mungkin bisa diketahui bahwa bank ini memang yang paling dinamis di antara 4 bank BUMN ketika itu. Jadi kurang lebih sebulan kami jadi CSO ketika itu namanya. CSO. Ya. Kami dimutasi atau dirotasi waktu itu namanya menjadi BOM. Branch Officer Manager. Tapi job grade-nya tetap sama, asisten manager. Di kota yang sama? Di waktu itu sebulan di Manado kami ditugaskan sementara bergeser ke arah bukit atau arah puncak 30 menit dari Manado ke kota Tomohon. Tomohon naik ke atas. Naik. Nah, di situ kami kurang lebih sebulan 2 bulan ditugaskan sementara dan akhirnya keluar SK definitif untuk penempatan situ sebagai BOM. Berarti cabangnya apa tadi? Cabang Tomohon. Berkarirnya di Manado berapa tahun lalu kembali ke home base? Di Manado saya masuk sekitar awal 2015. Kemudian sampai dengan akhir 2017, kurang lebih 3 tahun di Manado. Iya. Saya dimutasi ke mutasi promosi. Oh, promosi. Enak dong, Pak. Promosi. Iya, berarti ya promosi. Jabatan. Ketika itu ada senangnya juga karena ada info Fik, kamu kembali ke Sulsel. Oh. Ketika itu infonya Kabupaten Pinrang. Oh ya, nggak apa-apa, udah Sulawesi kan? Sudah Sulawesi. Ya, Sulawesi juga sebenarnya, tapi sudah Sulawesi Selatan. Iya. Kami sambil nunggu yang namanya BUMN ya, nanti setelah ada SK baru bisa ini. Qadarullah, konstelasi berubah, saya bergeser ke Tobelo, Halmahera Utara. Ya Allah, jauh lah. Ke timur lagi. Tapi dengan posisi sudah branch manager. Udah BM istilahnya. Ya, job grade dari asisten manager sudah berubah jadi manager ketika itu. Nah, kalau BM dan segala macam itu tugas wewenangnya apa aja ya, Pak? Artinya kalau di tempat kami itu dari posisi pelaksana sebenarnya kami sudah dilatih dengan tanggung jawab yang kompleks. Jadi ada marketing, ada pelayanan. Multi ya? Ya, multi. Sehingga ketika sudah memegang jabatan seperti misalnya branch manager, jadi sudah tidak terlalu kagok. Tidak terlalu sulit karena sudah ada pembiasaan dari awal. Jadi kita kelola dana pihak ketiga, kemudian mengelola kredit. Kami juga walaupun kreditnya secara tidak langsung karena di cabang itu ada lagi unit kredit di bawah kami. Ada subnya ya? Ada subnya, unit mikro ketika itu ada 2 kalau di Tobelo ada 2.
unit mikro 1, mikro 2, dan itu koordinasinya ke kami. Langsung koordinasi semua. Ya, jadi selain dana pihak ketiga, funding, ada juga lending yang kita urus atau berarti kredit. dua-duanya ya? Dua-duanya harus dikontrol, dan itu ditarget. Target? Nah, boleh tahu nih Pak, targetnya sebulan apa setahun nih ngelihatnya? Sebulan kayaknya? Per triwulan kah? Tentunya kalau di tempat kami itu ada target secara individu mungkin? Target secara tahunan ada. Ada tahunan. Nah, target secara tahunan untuk tiap cabang. Nah, target-target itu yang di breakdown, dibagi. Ya, per bulan berapa, harus tumbuh berapa. Seperti itu. Jadi harus semua capai target. Dananya harus capai, kreditnya harus capai. Kreditnya juga bermacam-macam. Kredit mikro, kredit kendaraan, KPR. Berarti semua ACC-nya ke Bapak sendiri? Kalau ACC tidak juga ACC namanya. Karena kalau untuk kredit murni ada unitnya. Kalau mungkin bahasa rekomendasi mungkin. Oh gitu. Ya, jadi ini layak tidak layak. Oh gitu. Misalnya PNS. Jadi rekomendasinya ke kami. Tapi yang memutuskan Bapak? Kalau memutuskan ada unit lain. Oh gitu. Kalau rekom Bapak rekom ya. Oke. Misalnya kayak kredit PNS misalnya atau ASN, itu ada biasa yang kami tanda tangani, ini layak atau tidak layak, tentunya memperhatikan dengan kondisi keuangan calon debitur. Betul. Iya. Berarti kompleks Pak ya, Masya Allah. Kompleks. Itu di dunia perbankan berapa tahun Pak totalnya? Saya di perbankan kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Posisi terakhir sebagai BM branch manager ketika itu, dan memutuskan untuk resign menjelang akhir 2018. Jadi dari Oktober dari Oktober 2010 sampai dengan Agustus 2018. Oke, berarti kalau dilihat dengan kesibukan Bapak, terus posisi Bapak dan segala macam, tugas dan tanggung jawab Bapak yang besar, otomatis sesuatu yang dibawa pulang itu juga besar mungkin Pak ya? Ya, kalau orang dilihat dari luar, wah, gitu. Udah ada semua. Iya kan, maksudnya posisinya udah tinggi Pak. Iya kan, iya. Boleh bisa sharing sedikit lah Pak, maksudnya nggak usah angkanya, digitnya aja. Kalau misalnya posisi terakhir kemarin. Posisi terakhir ya 2 digit. Masya Allah. 2 digit. Iya. Berarti bisa deposito Pak tiap bulan? Kalau deposito sendiri kami tidak. Oh belum. Ya, tapi cukuplah untuk keluarga. Untuk keluarga. Ya waktu itu, Masya Allah. Lebih dari cukup lah. Bukan cukup lagi, lebih dari cukup ya. Ya Alhamdulillah. Nah, berarti dengan kondisi Bapak yang di sana, anak waktu itu masih berapa Pak? Waktu itu ketika saya mutasi pertama ke Manado, itu istri lagi hamil 8 bulanan, 7 bulanan. Jadi sebulan di Manado, istri melahirkan di usia 8 bulan. Oh ya. Berarti kalau misalnya posisi sebagai BM, fasilitas dari kantor untuk keluarga kan ada Pak ya? Ada rumah dinas mungkin dan segala macam. Ada. Kalau kita bawa keluarga ke Manado misalnya atau ke tempat lokasi, kalau misalnya sepanjang ada rumah dinas milik perusahaan tersedia, kita bisa isi. Oh, gitu. Kalau misalnya tidak ada, artinya kita bisa dicarikan rumah dinas sewa. Oke. Kantor yang menanggung ya? Yang menanggung. Oke. Nah, karena Bapak berada di channel Inspirasi Hijrah, boleh tahu nih Pak, nih yang penting nih sebenarnya nih. Bagaimana awal mula Bapak nih kenal hijrah? Jadi awal mulanya itu justru di 2014 akhir ketika sudah mau mengikuti pendidikan pegawai pimpinan. Oke. Jadi di situ mulai tahu yang namanya ada riba. Masya Allah. Dan transaksinya itu di tempat saya bekerja. Iya. Jadi ini sudah di Jakarta, sudah pendidikan ketika itu, dan wah gimana nih? Ini tempat saya bekerja. Iya. Jadi dilema kan? Iya, dilema. Kita lagi pendidikan dapat info seperti itu, tapi namanya masih awal ya, kita abai aja. Iya. Seperti itu. Iya.
Tapi kan di dalam perusahaannya Bapak kan ada divisi syariah, Pak. Kenapa nggak milih ke sana? Anak perusahaan ada. Iya. Anak perusahaan ada. Kan opsi itu ada. Ada. Iya. Cuma kan awal-awal 2014 kami tahu terkait riba itu, kami belum pikir langsung ke anak perusahaan syariah tersebut. Iya. Kami cuma pikir, wah ini sudah jadi pegawai pimpinan, masa mau ditinggalin? Iya. Nah, dijalanin dulu atau bagaimana? Nah, terkait yang divisi syariah atau anak perusahaan syariah, itu di sekitar 2017 kami baru tahu dengan mengikuti kajian, baik itu langsung maupun via online. Ya. Ternyata syariahnya juga tidak syariah. Oh gitu. udah tahu. Jadi jadi opsi untuk kesana itu memang nggak terpikir. Gitu. Jadi opsinya ya keluar dari urusan ini seperti itu. Memang tahu kenal hijrah itu dari mana, Pak? Nonton kah atau sering tak gabung sama teman-teman di masjid kah atau gimana? Ya, jadi kalau saya mungkin jalurnya beda dengan teman-teman hijrah lainnya. Iya. Jadi kondisinya begini. Iya. Ketika penempatan pertama itu saya ditempatkan di Manado, Sulawesi Utara, yang notabene mayoritas, mohon maaf ya, mayoritasnya seperti itu, non Muslim. Jadi di 2016 niat untuk keluar sudah ada. Cuma waktu itu kami terikat kontrak pegawai pimpinan 3 tahun. Jadi 2015, 2016, 2017. Seperti itu harus dilaksanakan. Kalau tidak ya harus membayar penalti. Ada penalti. Nah, ada 2 opsi, bayar penalti atau ikuti sampai selesai. Berhubung ketika itu saya tidak punya dana untuk bayar penalti, artinya sambil belajar masalah hijrah ini ya saya ikuti, saya selesaikan. Lewat apa tuh Pak? Ikut dari taklim? Jadi taklim terus terang kalau di Sulawesi Utara ya mohon maaf sangat terbatas. Iya. Jadi kami ikuti live YouTube. Ustadz Holid, Ustadz Risa Basalama, dan itu 2 sama yang keras-kerasnya Ustadz Erwandi. Seperti itu. Oh, udah mulai kenal ya. Dan 2017 ya walaupun waktu itu memang masih bergejolak antara resign tidak resign. Nah, tiba-tiba salah satu teman invite masuk di grup saya sebut saja ya, grup X-Bank, grup WA X-Bank, dan memang di situ isinya bikin dongkol semua. Ini tidak masuk akal. Itu X-Bank awal-awalnya 2017. Sekarang kan X-Bank kalau tidak salah sudah 3 tahun. 2017 saya masih awal itu ikut grup nasional. Masih umum ya? Iya, umum. Sekarang kan sudah ada grup Makassar dan pilah-pilah. Awal-awalnya itu ikut di situ dan bikin dongkol, akhirnya saya keluar. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga perjalanan hijrah kan seperti itu. Berarti kesannya setelah masuk di dalam grup itu keselnya minta ampun ya? Keselnya minta ampun, jadi saya leave grup dan ya sambil berjalan ya fokus nonton YouTube. Karena terus terang di Manado, di Tomohon atau di Sulawesi Utara lah pada umumnya masih kurang kajian-kajian. Seperti itu. Jadi ya ikut ya channel YouTube aja atau Instagram seperti itu. Jadi peran media di sini sangat membantu, membantu. Bagi teman-teman yang maksudnya fasilitas dakwahnya itu masih kurang. Iya, Masya Allah, mantap sekali. Nah, setelah tahu nih ada tentang hijrah itu hidayah dan riba itu seperti apa, Bapak mupuk nggak di dalam dirinya bahwa saya pengen harus tetap belajar gitu? Iya. Keinginan untuk menambah ilmu itu selalu ada. Jadi selain mencari secara mandiri, saya juga salah satu motivasinya karena ada junior saya yang duluan resign. Oh, gitu. Duluan resign. Itu juniornya Bapak? Junior. Jadi saya sama-sama di Unhas. Kemudian sama-sama kantornya mungkin juga Pak? Beda. Oh, beda. Oh, tapi dia di perbankan juga? Dia di bank yang sama. Oh, di bank yang sama. Bank yang sama, cuma memang jalur masuknya dia itu jalur pegawai pimpinan langsung, ODP ketika itu. Ya, tapi dia yang duluan langsung resign. Saya lihat, dia telepon saya, "Kak, saya sudah resign." Wah. Masya Allah.
saya yang pertama sounding, dia duluan yang resign. Jadi saya semakin termotivasi di situ. Masya Allah. Semakin termotivasi untuk resign dan ya sambil menambah ilmu untuk meyakinkan diri, meyakinkan keluarga bahwa saya harus resign. Sempat terlintas kegelisahan nggak Pak itu setelah misalnya teman yang seperti udah keluar gitu, terus kita yang pertama yang memanggil dan segala macam, itu konflik batinnya ada nggak tuh tiap hari? Ada. Jadi wah dia sudah resign. Jadi termotivasi untuk juga untuk segera resign. Cuma dilemanya lagi ketika dia cerita bahwa Kak, saya alami ada proses pencucian, ada cobaan. Jadi wah, memang harus siap mental. Betul, dari segi ilmu harus siap, dari segi mental juga kita harus siap menghadapi kondisi nanti ketika sudah berada di luar. Seperti itu. Dan pasti tidak mudah ya Pak. Tidak mudah, betul. Tidak mudah, Masya Allah. Mantap sekali. Jadi keluarga belum tahu waktu itu? Keluarga sudah tahu. Jadi bahwa sudah ada niat. Ya, alhamdulillah ketika itu kalau dari orang tua kandung mereka paham. Oh gitu. Mereka paham karena memang ada saudara-saudaranya yang sering membahas terkait itu bahwa ya transaksi di situ ya riba. Dan ya tidak halal lah seperti itu. Dan ketika saya sampaikan ya ya silakan, itu pilihanmu, silakan jalankan. Nah, cuma memang sambil berjalannya waktu dari istri terutama ya saya juga hargai pendapatnya. Jadi memang waktu itu istri tidak langsung menerima. Wah, seperti biasa alasan ya, nanti kita makan dari mana, anak-anak bagaimana. Jadi bertahap. Berarti memang betul-betul proses ya Pak ya. Nah, kapan Bapak mempunyai kebulatan tekad Bismillah gitu untuk meninggalkan profesinya Bapak sebelum? Nah, ketika itu saya ingat sekali, ini yang paling berkesan. Di 2018 awal-awal saya promosi dari branch manager. Di 2018 saya cuti ketika itu bulan April. Bulan April akhir lah. Sekitar tanggal 20-an. Nah, niat saya waktu cuti itu hanya 2. Saya mau pulang untuk berkhidmat sama istri, berkhidmat sama anak. Jadi saya pulang ya untuk ketemu saja. Ketemu anak, antar dia ke sekolah. Pokoknya saya layanin. Nah, H-1 setelah akan cuti akan habis, sudah mau pulang, kami refreshing keluar, dan dalam perjalanan pulang masih di mobil ini berempat sama anak istri, kami cerita-cerita terkait dunia akhirat, surga neraka, dan termasuk masalah riba kami bahas ketika itu. Dan terakhir saya tanya ke istri, Bu, ini bagaimana? Saya di tempat ini loh. Nah, ya alhamdulillah saya juga tidak menyangka si istri langsung bilang. Responnya ya, kalau begitu ya resign saja. Oh gitu. Silakan resign. Jadi dari mulut dia, ini di atas mobil, di atas mobil sudah dekat dari rumah. Sambil saya tanya, ya jadi bagaimana? Saya tetap atau resign? Dia bilang ya Bismillah, resign saja. Saya pulang dari Makassar ke Tobelo, langsung bikin surat permohonan diri, pengunduran diri per 1 Mei. Nah, proses resign kan 3 bulan. Jadi 1 Mei saya masukin, 1 Agustus efektif resign. Seperti itu. Berarti dari istri sudah meridoi gitu. Ada ucapannya bahwa silakan untuk resign. Setelah Bapak pelan-pelan gitu menyampaikan gitu, mungkin kirim video kah atau kata-kata link channel ustadz-ustadz dan kadang seperti itu. Seperti itu. Tag akunnya juga, misalnya saya buka kajian di Instagram, tag akunnya. Itu kan kalau di Instagram juga kadang bahasanya lebih ringan. Ustadz Khalid, Ustadz Risa Basalama, saya ikuti kajiannya. Kadang juga via YouTube. Kalau misalnya malam waktu panjang kan, sendiri di rumah dinas atau di kosan sambil nonton seperti itu. Masya Allah. Nah, berarti tapi keluarga dulu Pak, maksudnya sejahtera aja gitu, nggak ada cobaan dan segala macam gitu. Ketika resign, waktu masih
Di profesi yang lama lah gitu. Ketika di profesi yang lama, alhamdulillah sebenarnya kalau dari seperti cobaan-cobaan sebenarnya pada dasarnya tidak terlalu terasa. Cuma dari segi rezeki, bukan rezeki mungkin ya namanya, dari segi pendapatan ya mungkin lebih dari cukup. Tapi kan dan segala macam. Tapi selalu saja terasa kurang. Berarti ada kehampaan gitu Pak. Iya, selalu saja ini uang kemana? Padahal kan ya bisa dikata kalau dibandingkan dengan profesi teman-teman yang lain mungkin ya lebih dari cukup lah yang saya terima. Apalagi istri juga punya gaji sendiri kan. Berarti ada penghasilan sendiri. Iya. Tapi ya kok ya nilainya lumayan, tapi kok ya seperti habis entah kemana seperti itu. Iya, itu disadari oleh Bapak atau disadari juga oleh Ibu? Ya, kami sama-sama merasakan. Iya. Sambil bertanya-tanya gitu, ini kemana ya? Padahal 2 digit lah. Itu 2000? Itu 2000 setelah officer lah. Setelah itu kan perbedaan income-nya signifikannya ya lumayan beda, jauh ya. Karena beda. Kan pangkat lah istilahnya. Masya Allah. Setelah itu menyampaikan dan segala macam, oke, bismillah, kita resign. Yang pertama disampaikan kan istri. Tapi kalau orang tua gimana? Kalau orang tua sendiri, orang tua kandung ya, orang tua kandung. Support. Nah, yang agak kaget ya mertua. Mertua berarti orang tua dari ibu. Iya, orang tua dari ibu. Waktu itu ya kami memang tidak menyampaikan. Nggak sounding dari awal. Nggak sounding. Tapi memang kalau sounding sudah, tapi sounding santai. Nah, cuma mengabarkan bahwa saya sudah resign itu memang ketika saya sudah di luar. Begitu. Sudah sebulan apa 2 bulan saya di luar, sudah resign. Baru sampaikan bahwa papanya Rumi sudah keluar. Itu dibuat seperti itu kah Pak, atau memang dalam perencanaan nanti aja deh kita sampein ke orang tua? Iya, tanpa kesengajaan sih sebenarnya, dan memang kami tidak fokus bahwa harus sampaikan, tidak. Gitu. Nanti yang sampaikan pun bukan saya ke orang tuanya istri yang menyampaikan bahwa suami saya sudah resign. Shock nggak Pak? Cukup, kalau ceritanya sih ya cukup kaget juga. Kenapa sampai resign? Cuma kan istri memberikan pengertian, ya alhamdulillah mertua juga sudah istilahnya ya pelan-pelan menerima. Iya. Boleh tahu Bapak ini latar belakang keluarganya religius kah atau misalnya moderat atau seperti apa? Ya biasa-biasa saja. Ya moderat lah. Ya moderat. Setidaknya sholat 5 waktu tetap terjaga, tapi tidak sampai ikut kajiannya siapa enggak. Nah, ketika mengetahui bahwa transaksi yang sebelumnya Bapak ini bahwa transaksi riba, apa yang membayangi di pikirannya Bapak nih? Kan ini kan transaksi dosa ya gitu ya. Nah, apa gitu yang sering kepikiran gitu? Apakah dari rezeki kah atau ajal kah atau seperti apa Pak? Sebenarnya ada beberapa hal yang menguatkan. Dan yang satu yang paling ini bahwa kondisi pelaku riba itu diperangi Allah sama Rasulnya. Masya Allah. Diperangi Allah sama Rasulnya. Ya kalau kondisi seperti itu ya tidak ada kemungkinan kita untuk menang dalam perang itu kan. Itu salah satunya. Jadi itu selalu diingat. Waduh, ngeri juga ya. Jadi saya terkadang waduh ngeri sedap juga ini. Padahal kita udah level bos ini ceritanya. Jadi kita yang pelopori ceritanya. Jadi selalu teringat itu. Pelaku riba diperangi Allah sama Rasulnya. Nah, perang sama manusia saja kita kadang kalah, apalagi sama Allah. Nah, berarti kalau misalnya itu yang dalam pikiran, pekerjaan gimana Pak? Apa nggak fokus gitu gimana? Jadi 3 bulan masa pengurusan resign ya di situ istilahnya yang tadinya awal kita on target, on the track lah istilahnya. Ya mau tidak mau level antusiasme bekerja saya turunin. Masya Allah, itu berpengaruh sekali. Berpengaruh. Saya turunin artinya ya
mudaratnya saya kasih turunin lah. Iya. Artinya ya saya bekerja secara formalitas saja, Iya. datang Dan segala macam. selama saya kawal tim saya, jangan ada fraud dan semacamnya. Iya. Saya kawal sampai menunggu TMT resign saya efektif. Udah masukin surat resign Pak? Sudah, waktu itu 1 Mei kan? Oh iya. 1 Mei saya sudah masukin. Iya. Prosesnya kan 3 bulan. 3 bulan Nah, untuk mencari pengganti ya. memang prosesnya kalau di perbankan ada namanya, saya lupa. Yang jelas 3 bulan pengurusan hak-hak kita setelah itu dan gitu. semacamnya. Jadi selama 3 bulan itu ya intensitas pekerjaan ya semangat saya turunin. Oke. Ditanyain nggak Pak sama karyawan-karyawannya? Pak, Bapak ini kan orang top nih. Bapak kan udah BM. Bawahannya pasti bertanya, kok mau resign? Tim saya tahu itu setelah surat resign saya masuk 2,5 bulan. Oh gitu. Saya tidak kasih tahu. Oh ya, pasti dia shock banget ya. Loh, bos kita kok mau resign ya? Gitu kan pasti. Iya. Banyak pertanyaan. Mereka tahu itu 2,5 bulan. Ya, jadi saya masukin Mei, Iya. Mei, Juni, Juli. Ya, nanti Juli baru mereka, Pak, katanya mau resign, Pak ya. Iya. Oke. Itu pun tanpa kesengajaan mereka lihat file surat resign saya dan gonjang-ganjing ya. Oh gitu. Seperti itu. Oh. Saya tidak sampaikan ke mereka. Oh iya. Takutnya mempengaruhi mungkin semangat ya atau kinerja mereka. Mungkin salah satunya itu, dan memang tim kami waktu itu ya semua anak-anak muda. Oh, Semua yang lagi anak muda semangatnya. seumuran saya semua. Gitu. Ya, kalaupun ada lebih tua di atas saya paling 2-3 orang. Ya, paling Ketika pasti itu. ditanyain alasannya apa sih Pak? Kok mau gitu? Posisinya kan Bapak udah nyaman. Ya, betul. Kalau teman-teman yang seiman, Iya. saya sampaikan, ya Iya. kondisinya seperti ini loh kita di perbankan ini. Kalau teman-teman yang non Muslim ya, artinya saya sampaikan ya dengan alasan lain. Alasan lain. Saya ingin mungkin buat usaha Iya, dan seperti itu. kan. Karena pada saat H+1 setelah saya masukin surat, saya ditelepon Iya. sama atasan kan. Iya pasti kan. Iya. Alasannya gimana, Fik? Jadi waktu itu ditelepon sama atasan langsung saya itu kan ada area manager. Iya. Ada di bawah area manager ada area bisnis manager, kalau area operation manager, di bawahnya area manager. Area manager saya non muslim, kemudian area operation manager saya yang muslim. Jadi beliau yang disuruh nelpon saya. Oh iya. Kebetulan beliau muslim, sama-sama muslim, saya jelaskan ya, Pak, alasan saya karena riba, Pak, saya keluar. Nah, Diskusi selesai. Oh gitu. Tidak ada lagi. Nggak ada A, B, C gitu. Iya, seperti itu. Gitu Ya. aja. Walaupun memang godaan waktu itu banyak sekali. Masya Allah. Fik, udah usah resign deh. Iya. Saya balikin kamu ke Makassar. Dibujuk ya. Dibujuk. Ya. Dibalikin kamu ke. Wah, kalau memang mau dibalikin ke Makassar, kenapa enggak dari awal kan? Kok baru sekarang? Iya. Iya, oke. Seperti itu. Terus mungkin dinaikkan digitnya mungkin atau Kalau tawaran itu enggak ya. sampai situ. Iya. Coba Paling balikin ke home base. kembalikin gitu ke home base. Iya. Itu tawaran itu ada. ya. Iya. Langsung di Makassar nih. Makassar. Kemarin-kemarin kan kamu daerah lain. Dan itu sempat ada Sempat ini. ditawarin. Ada maksud saya mempengaruhi nggak gitu? Gimana nih? Ya awal-awalnya memang sempat, walaupun tidak signifikan mempengaruhinya ya. Iya. Karena saya bilang, wah, kalau memang saya bisa dimutasi ke Homis, kenapa enggak dari dulu kamu mutasi saya? Iya, oke. Kan? Tapi teman-teman pasti kan ada yang pro sama kontra, Pak. Berarti kalau yang pro kan ya, it's welcome lah. Tapi kalau yang mau bully misalnya atau segala macam itu banyak haters lah istilahnya, Pak. Ada juga. Banyak ya. Ada juga. Jadi kita kan ada grup WA dan semacamnya. Dan di situ kelihatan teman-teman yang kontra, dan ada juga yang pro, ada juga yang garis pro setengah lah. Nggak mau komentar. Iya, oke. Jadi sebenarnya salah satu motivasinya juga saya itu tahu riba ya, di grup itu ada salah satu teman yang sering sounding. Iya. Wah, riba nih, kita eksekusi riba nih. Aduh, dosa lagi. Masya Allah, kayak gitu ya ngomongnya ya. Tapi yang resign duluan saya. Kok dia yang ini pelopori tapi teman nelpon, salah satu teman nelpon di Jakarta. Kebetulan ya sahabat saya waktu itu, dan memang dia non muslim. Oke. Fik, saya salut sama kamu, Fik.
Artinya kamu diam-diam tanpa ngomong banyak tiba-tiba resign. Oh gitu, nggak ada keluar-keluar kemana-mana gitu? Enggak, iya seperti itu. Sementara teman-teman yang lain mungkin ya sambil berproses mungkin lama prosesnya sehingga dia belum resign. Masya Allah. Dan ya memang mungkin kita tidak bisa paksakan karena kan penerimaan hidayah dan semacamnya mungkin belum maksimal sampainya. Yang membuat Bapak kekeh bahwa Bismillah untuk tinggalkan itu apa Pak? Saya pikir ya kalau saya meninggal ya gimana ya? Iya. Berarti bayang-bayang itu ada ya? Ada Pak, iya. Ya, alhamdulillah. Salah satunya itu kalau saya meninggal hari ini ya belum sempat untuk bertaubat atau segala macam. Iya, seperti itulah. Ya. Saya juga tidak mau bilang bertobat karena ya kita belum sepenuhnya ini minimal kan. meninggalkan ya salah satu yang dilarang lah oleh Allah begitu. Nah, alhamdulillah setelah Bismillah resign dan segala macam, otomatis kan di rumah tuh. Ya. Atau di rumah. Nah, bagaimana keadaannya Bapak pada saat di rumah? Jadi Agustus saya resign dan ketika itu memang saya sebulan itu saya mau nikmati bersama keluarga. Saya mau layani istri saya mau layani kedua anak saya. Artinya saya mau servis mereka baik-baik. Antar ke sekolah. Karena 4 tahun saya merantau. Betul. 4 tahun. Jadi istri saya yang ngurus mereka. Jadi sebulan itu saya memang berniat mau layani mereka dengan sebaik-baiknya dengan sisa tabungan yang ada. Sisa tabungan yang ada. Jadi sambil berjalannya waktu saya bikin usaha. Oh gitu. Di rumah Pak? Di rumah. Waktu itu memang waktu di perbankan waktu itu memang saya salah satu mungkin kelebihan saya di bidang service excellence. Saya memang mungkin bisa dibilang menonjol di situ ketimbang di marketingnya saya. Oh gitu. Jadi pelayanan ya Pak ya? Iya. Jadi saya buatlah lembaga semacam service excellence consultant. Jalan tuh waktu itu saya bikinin CV. Saya waktu itu disupport juga sama adik. Adik waktu itu juga kerja di bank. Oh gitu. Tapi belum. Ketika itu belum resign dia, tapi sekarang sudah resign. Dia support. Ya bikin saja. Saya punya link banyak kalau di Makassar. Artinya link banyak itu kenal sama pengusaha, kenal sama orang-orang instansi yang bisa menjadi klien kita di Service Excellence Consultant. Insya Allah. Dan sudah berjalan. Jalan, kita kasih training, kita kasih bimbingan terkait Service Excellence. Kurang lebih 2 bulan. Tapi ya tidak lama juga berjalannya. Karena ujung-ujungnya sebagian besar klien kami itu justru orang-orang yang bergerak di lembaga ribawi. Kembali lagi ke sana. Gimana ceritanya? Ini sama aja tolong menolong kan? Iya betul. Oke, mantap. Nah, berarti sudah mulai buat usaha lah gitu ya Pak yang ada di rumah dan segala macam. Itu udah ada profit juga apa dari situ? Lumayan. Ya sebulanan kalau misalnya kita layanin 2 klien, ya lumayan lah. Walaupun tidak sebanyak yang dulu kan seperti itu. Tapi setelah itu kita usaha, baru ngerasain nggak nih? Wah, begini ya caranya. Begini ya ternyata kalau kita usaha. Iya, artinya ketika kita menjalankan usaha sendiri, jiwa survive lebih tertantang. Iya, artinya bahasa singkatnya begini, tidak kerja tidak makan. Betul, iya. Berarti memang harus terpacu. Iya, harus terpacu. Ya harus kita lebih kreatif, betul. Lebih kreatif. Nah, pada saat itu ada ketenangan sendiri nggak Pak dalam hati? Iya, tentunya ketenangan. Karena gini, apa yang kita peroleh benar-benar real dari hasil keringat kita. Allah, Apa yang kita usahakan benar-benar real dari apa yang kita kerjakan, murni seperti itu. Jadi selain kami buat lembaga Service Excellence Consultant waktu itu, kami juga terima orderan dari keluarga di Kalimantan untuk konveksi baju. Karena kan di sana terbatas, ya kami layani. Kami buatkan, carikan vendor di sini, kirim ke sana. Dan alhamdulillah, ya
mencukupi lah. Masya Allah. Bulanan waktu itu. Berarti benar ya, janji Allah seperti Iya. itu ya Pak ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Iya, Masya betul. Allah, alhamdulillah. Nah, baik sahabat Inspirasi Hijrah, saya dengar nih Bapak sekarang lagi buat apa ya, kayak pertemuan gitu atau lembaga lah atau apa gitu yang mengajak para bankers untuk hijrah gitu. Boleh tahu Pak apa lembaganya? Ya, sebenarnya sih bukan lembaga. Oh, bukan lembaga. Semacam ya gerakan inisiatif pribadi saja untuk memprovokasi teman-teman yang tanda kutip ya. Ya, memprovokasi teman-teman berdakwah juga ceritanya. Kami bentuknya seperti audio poster. Audio poster, kami buat audio poster. Namanya Balik Kanan. Balik Kanan. Kami sering posting di Facebook kami atau di IG kami. Jadi isinya ya video-video pendek atau audio pendek yang menyampaikan pengalaman pribadi kami, proses resign kami dari lembaga ribawi untuk keluar seperti itu. Itu merekrut anggota juga Kak Pak? Tidak. Oh gitu. Tidak. Jadi kalau mau dibilang podcast juga bukan podcast. Iya. Kalau ya semacam audio poster saja. Iya. Jadi semacam dakwah dalam bentuk online gitu online dan lebih ringan lah. Lebih ringan. Saya kan bukan ustadz. Iya. Tidaknya berarti nggak terlalu panjang gitu, mungkin hanya beberapa menit. Gitu. 2-3 menit seperti itu. Gitu. Mantap. Dan itu banyak disukai. Iya, alhamdulillah beberapa beberapa audio poster kami viewersnya atau yang ininya kadang sampai 1000-an. Banyak Pak ya? Banyak yang like lah istilahnya. Iya, yang like, yang nonton, yang like. Nah, kenapa menyebut namanya Gerakan Balik Kanan? Kenapa bukan balik yang lain? Iya, sebenarnya spontan saja. Spontan aja. Ya, artinya balik kanan. Ya, kalau di dunia baris berbaris itu balik kiri kan tidak ada. Betul. Balik kanan. Jadi artinya mengarah ke lebih baik. Mengarah ke yang lebih baik. Lebih baik. Dan alhamdulillah responnya teman-teman ya positif juga. Karena kami menggunakan bahasa-bahasa yang simple, analogi-analogi yang ringan, yang insya Allah mudah diterima oleh teman-teman di luar. Ya. Nah, sekarang lagi sibuk apa Pak? Alhamdulillah sekarang ini saya abdi negara Pak. Oh, alhamdulillah, iya. Berarti diganti PNS lagi dengan yang lebih baik. Ya, jadi ceritanya saya resign saya resign Agustus 2018. Kurang lebih 2 bulan, 1,5 bulan menjalankan usaha Service Excellence Consultant. Oktober bukalah pendaftaran ASN atau PNS. Di umurnya Bapak? Ya, saya 2019-2018 itu ya masih 30 tahun waktu itu. Masih boleh? Masih boleh. Kalau PNS kan di umur 35 maksimal. Untuk S1. Jadi daftar. Orang tua support, istri support, mertua bilang ya support ya, coba saja. Bismillah. Kami daftar di satu instansi yang memang dari segi keilmuan kami mungkin sejalan. Cocok ya. Kami anak sospol daftarlah di situ dan alhamdulillah langsung keterima. Sekali coba langsung terima. Iya, mantap, masya Allah. Berarti betul-betul diganti. Sama Allah ya Pak. Terus lembaganya masih jalan? Kalau yang lembaga yang mana? Yang konsultan itu. Alhamdulillah kalau sekarang ini ya vakum. Belum ada yang menggerakkannya. Iya. Karena memang itu tadi. Jadi kebanyakan calon klien kami dan memang yang pernah kami layani ya yang bergerak di lembaga ribawi itu. Dan itu yang kami hindari. Iya. Berarti masih bisa nanti dikembangkan Pak? Bisa. Mungkin ya segmentasi sasaran kliennya mungkin ya ke instansi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan lain yang tidak bergerak atau tidak bersentuhan langsung dengan transaksi ribawi. Iya. Berarti dalam bentuk produk atau jasa gitu ya. Yang maksudnya yang berbeda lah. Gitu. Nah, alhamdulillah kan Bapak diterima nih sebagai abdi negara.
Ada nggak nih pesannya bagi teman-teman hijrahers dan juga tobaters yang ada di luar sana yang belum seberuntung Bapak gitu, yang masih berjuang gitu Pak, setelah mereka resign dari tempat yang lama? Kalau pesan saya, yang penting niat dulu, niat itu ada. Adakan saja dulu niat. Adakan niat, karena kalau tidak ada niat, artinya kita tidak akan punya gerak ke sana. Iya. Tidak ada yang men-tune up kita untuk seperti itu. Jadi ketika kita misalnya saya niat resign, artinya akan ada baik itu disengaja atau tidak disengaja akan ada langkah yang dilakukan. Gerakan ke sana. Ada pula proses-proses yang tidak kita sadari. Wah, ini mengarahkan saya ke sana. Masya Allah. Seperti itu. Niat saja dulu sambil kita berdoa. Berdoa, iya. Jadi kita lantunkan dalam doa. Nah, ini yang perlu nih, berdoa. Jadi ya intensitas ibadah kita levelnya dinaikkan. Ya. Sunnah-sunnahnya dioptimalkan. Dan ya memang waktu itu ya kami perbanyak di duha dan tahajud. Masya Allah. Iya. Kami berdoa, ya Allah, ya mudahkanlah niat saya ini baik loh. Iya, betul. Ya Allah, niat kami mudah, ya permudahlah, tunjukkan jalannya. Dan alhamdulillah ditunjukkan jalannya. Ada-ada saja. Ada-ada saja. Seperti itu. Berarti harus dibarengi dengan niat. Setelah niat banyak berdoa. Iya. Dan juga action gitu ya. Action. Dan tentunya ilmu ya. Iya, betul. Ilmu. Banyak berguru. Karena banyak teman-teman yang istilahnya resign. Iya. Keluar dari, mohon maaf ya, keluar dari kandang buaya masuk ke kandang singa. Iya, sama aja. Sama saja. Jadi itu mungkin salah satunya karena tidak dibarengi dengan ilmu. Iya. Dengan wawasan tentang transaksi tersebut. Seperti itu. Itu dan banyak yang mengalami. Iya. Jadi harus lebih bijak ya dalam hal itu. Dan harus lebih berilmu dulu. Iya. Jangan ekstrim gitu. Iya. Nanti patah gitu, ada segala macam, ada yang segala sesuatu. Iya. Jadi banyak berguru dulu dan segala macam. Berarti betul-betul kita harus ini by step ya. Step by step. Walaupun memang teman-teman ada yang ekstrim juga, yang langsung ada yang tidak mengikuti prosedur 3 bulan. Oh gitu. Masuk resign hari ini, out. Oh gitu. Dalam artian memang dia resignnya tidak mengikuti prosedur. Ada hak-hak yang memang ya tentunya tidak dia terima. Seperti itu. Dan mungkin ya mungkin dari segi tekadnya memang sudah bulat, dari segi finansialnya juga sudah kuat, mungkin juga sudah ada usaha ya. Seperti itu ada. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman yang masih berada di lingkungan sana, Pak, ada nggak pesan dan kesannya? Ada nasihatkah untuk mereka? Pesan saya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu saja dulu, pelan-pelan, ya konsisten, karena memang aktivitas kita di sana akan rentan mengalihkan perhatian kita dari ibadah. Dari ibadah. Kesibukan di sana. Kesibukan, betul. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu sambil tetap cari ilmu tentang ribawi ya. Karena orang yang pro artinya orang yang memang wawasannya masih kurang, dan itu kita maklumi. Dan kita senang, kami senang orang-orang yang frontal diskusi seperti itu, artinya dia mulai gusar. Dia mulai risau. Dia mulai risau dan ya di hatinya sudah waduh. Benar nggak nih? Ya, itu. Jadi mohon maaf ya, ekspresi penolakan teman-teman, ini menurut saya, ekspresi penolakan teman-teman terhadap gerakan ex-bankers lah atau semacamnya, itu adalah proses kerisauan hati yang ada di dalam dirinya. Saya benar atau salah ini? Sehingga keluarlah reaksi seperti itu. Dan saya senang orang-orang seperti itu. Gitu. Ada beberapa teman kami alhamdulillah sudah resign. Jadi kalau misalnya kita dakwahi dan mereka frontal kepada kita, itu menurut Bapak itu hal wajar. Iya, dan juga itu proses ke sana. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Taufik bisa hadir hari ini.
dan memberikan inspirasi dan juga ibroh lah bagi teman-teman dan sahabat El-Fatih TV. Amin ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bermakna dan juga menjadi pelajaran lah bagi teman-teman yang lain. Insyaallah. Iya, jadi kuncinya adalah Bismillah, kuatkan tekad, perbaiki ibadah, dan juga berilmu ya, dan berilmu. Baik, insyaallah. Baik, saudara sobat Inspira Hijrah, alhamdulillah hari ini kita sudah banyak membahas tentang sosok Bapak yang terhormat ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dicatat oleh Allah sebagai kebaikan di sisinya. Amin. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.